Ya, baik, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya. Kembali bersama Haristiawan dalam mata kuliah Hapyo. Kali ini materi untuk pertemuan ketiga ya. Sebenarnya ini mungkin layak sebaiknya disampaikan di pertemuan pertama, hanya saja saya ingin tahu dulu ya, tanpa materi ini kira-kira kalian bisa sejauh mana gitu ya. Nah, mungkin setelah pertemuan ketiga ini banyak mahasiswa yang mulai punya kekhawatiran banyak ya, terutama ketika akan tampil ya. Semoga dengan materi di pertemuan ketiga ini bisa meminimalisir ya kekhawatirannya. Oke, baik, kita akan mulai saja. Sebenarnya saya sudah pernah sampaikan sebelumnya mengenai ini sedikit tapi di materi ini akan disampaikan lebih rinci lagi. Pertama adalah pembukaan ya, ketika kita akan melakukan presentasi ya. Pada dasarnya terdiri dari 3 tahap ya, yang bagian dasar dari pembukaannya ya, ada 3 tahap. Ada bagian persalaman, ada perkenalan diri, dan menyampaikan tema dari presentasi yang akan disampaikan di saat itu ya. Sebenarnya bisa kalian juga bisa ini bukan yang pasti ya, jadi silakan bisa dimodifikasi sesuai dengan kesukaannya sendiri ya. Jadi mungkin ada cara-cara sendiri, bahasa kalian sendiri yang lebih nyaman untuk digunakan. Ini hanya sebagai referensi saja, sebagai dasar ya. Kalau kalian bingung, silakan bisa menggunakan kombinasi dari contoh-contoh yang ada di sini ya. Untuk persalaman ada minasan konnichiwa gitu ya. Terus ada domo konnichiwa juga bisa. Terus bisa juga seperti ini, minasan o genki desu ka gitu ya. Digabung-gabung juga boleh ya. Minasan domo konnichiwa o genki desu ka gitu juga boleh ya. Jadi silakan bebas memodifikasi. Terus selanjutnya setelah itu ya, silakan memperkenalkan diri ya. Yang standar juga boleh, hajimemashite hari desu gitu juga boleh. Atau bisa juga seperti yang di bawahnya, hajimemashite 2年生の hari desu gitu ya. Atau kan kalian ada kelas-kelas ya, misalnya untuk kelas yang ini kan 41 misalnya, 2年生の1組の hari desu. Ichikumi ya, berarti kalau 41 itu ya. Seperti itu ya. Terus selanjutnya kita sampaikan apa yang akan kita bicarakan kali itu ya, pada presentasi itu ya. Variasinya banyak sekali dan ini bisa kalian kombinasikan ya. Misalnya ada kyou wa misalnya ya, jitensha ni tsuite hanashimasu, atau bisa juga kyou wa jitensha ni tsuite happyou shimasu. Itu yang paling dasar. Atau bisa juga pakai kata konkai gitu. Konkai wa, kali ini ya, saya akan bicara mengenai begitu. Atau bagian akhirnya juga bisa dimodifikasi seperti jadi bukan hanya hanashimasu atau happyou shimasu saja, ada banyak ya. Misalnya kyou wa jitensha ni tsuite hanashitai to omoimasu, atau kyou wa jitensha ni tsuite ohanashi shimasu, bisa juga. Atau kyou wa jitensha ni tsuite ohanashi shitai to omoimasu gitu ya. Jadi banyak sekali, dan kalau mau yang lebih panjang juga bisa. Misalnya kyou wa jitensha ni tsuite ohanashi sasete itadakimasu juga bisa. Atau kyou wa jitensha ni tsuite ohanashi sasete itadakitai to omoimasu. Nah, itu lebih panjang lagi ya. Pada dasarnya lebih panjang lebih sopan sih ya kalau dalam hal ini ya. Oke. Tapi bukan berarti ohanashi shimasu itu nggak sopan, bukan. Itu tetap sopan, tapi kalau yang pakai ohanashi sasete itadakitai to omoimasu itu lebih tersampaikan rasa menghormati penontonnya itu ya. Oke, terus ditutup dengan yoroshiku onegai shimasu di akhir pembukaannya ya. Jadi paling nggak ada penutupnya dulu sebelum masuk ke bagian yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Contoh openingnya ya. Ini bisa kalian jadikan referensi, silakan bisa dimodifikasi. Contoh yang pertama, minasan konnichiwa, hajimemashite, hari desu. Kyou wa jitensha ni tsuite hanashimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Begitu ya.
Terus bisa juga domo konnichiwa minasan o genki desu ka, mau diborong semua ya. Hajimemashite 2年生のhari desu. 2年生じゃないですけど。今回は自転車について発表したいと思います。よろしくお願いします。Bisa juga gitu ya. Terus contoh yang terakhir, domo konnichiwa hari desu. 今日は自転車についてお話しさせていただきます。Yoroshiku onegaishimasu ya. Seperti itu kira-kira. Nanti kalian bisa modifikasi lagi ya. Nanti PDF dari PPT ini juga saya akan sampaikan, jadi bisa kalian cek-cek lagi ya. Terus kadang ya kita ngomong kayak gini kan nggak biasa ya, nggak punya banyak kesempatan ngomong gini. Kadang ya salah-salah juga ya, keceletot lidahnya gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Dalam waktu ngomong dalam bahasa Indonesia pun kita suka salah-salah ngomong ya. Jadi wajar aja kalau yang ada seperti itu ya. Oke. Terus silakan jangan terbatas di sini saja, kalian bisa mengembangkan sendiri ya dengan menggunakan ini sebagai referensi, bisa menghasilkan pembukaan kalian sendiri ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu bagian isinya ya. Nah, setelah pembukaan tadi sebenarnya nggak apa-apa sih langsung menjelaskan isinya ya. Jadi bisa dalam hal ini, dalam mata kuliah Hapyo, isinya ini kalian tidak perlu membuat ulang ya, tidak perlu membuat dari awal ya. Jadi bisa memanfaatkan teks-teks dokumen berbahasa Jepang yang sudah ada ya. Jadi bisa pakai sakubung yang dulu semester kemarin kalian pernah buat ya. Bisa juga menggunakan teks-teks yang ada di buku dokai yang dipakai di dokai 1 dan 2 ya. Itu kan teksnya mudah dipahami ya, mudah dicerna gitu. Bahasanya juga masih sederhana. Atau bisa juga menggunakan teks-teks yang ada di dunia maya ya, di ada artikel tentang apa gitu ya. Tinggal disesuaikan saja supaya itu bisa disampaikan dan bisa dipahami oleh temannya. Yang penting itu adalah dipahami atau tidak oleh temannya. Mau pakai teks dari luar nggak apa-apa, hanya saja perlu disesuaikan agar teman-temannya yang mendengar itu bisa memahami dengan mudah ya. Jangan pakai kata-kata yang susah lah ya untuk di tahap ini ya. Silakan dimodifikasi, pakai bahasa yang sederhana saja, nggak apa-apa ya, nggak usah susah-susah. Nah, kalau misalnya kalian punya ruang di hati untuk berkomunikasi sama orang yang melihat presentasi kalian di saat itu, bisa juga menanyakan sedikit ya, seperti yang contohnya di sini. Misalnya tadi kan saya tentang sepeda ya, misalnya minasan jitensha wo shitte imasu ka gitu ya. Ya setengah bercanda juga nggak apa-apa sih kayak gitu ya. Shiranai mungkin nanti ada jawab gitu. Jadi dengan pertanyaan ini kita coba berkomunikasi sama penonton kita ya. Atau bisa juga modifikasi seperti ini, jitensha o shite iru hito imasu ka? Imasen mungkin ya jawabannya. Tapi ya nggak apa-apa, itu sebagai ya candaan ya, bisa dipakai untuk berkomunikasi ya. Atau misalnya minasan jitensha ni notta koto ga arimasu ka? Misalnya jitensha ni notta koto ga aru hito imasu ka? Bisa juga gitu. Atau bisa juga yang lain, pertanyaan yang lain, misalnya minasan jitensha o motte imasu ka? Punya nggak sepeda gitu misalnya ya. Nah dari situ berkomunikasi dulu, misalnya hai motte imasu, donna jitensha desu ka misalnya. Misalnya road bike desu misalnya ya. Oh ii desu ne, road bike ii desu ne, bisa merespon seperti itu ya. Baru setelah berkomunikasi dengan penonton, kita baru masuk ke isi presentasinya. Gitu juga boleh ya. Tapi itu kadang kalau kita belum punya banyak pengalaman Hapyo, kadang susah untuk menyediakan ruang di hati kita untuk bertanya, untuk berkomunikasi sama penonton kita ya. Dan itu wajar, nggak apa-apa. Nanti ruang di hati untuk bagian-bagian seperti ini itu bisa muncul ketika kita sudah biasa berpresentasi ya. Nanti pasti setelah banyak pengalamannya, hal yang bisa diperhatikan juga semakin banyak gitu ya. Jadi jangan berhenti mencoba. Oke,
Selanjutnya setelah isi kita masuk. Nah, ini contoh isinya dulu ya, misalnya. Minasan jitensha o motte imasu ka? Nah, ここに自転車が好きな人はいますか? Nah, misalnya, hai imas, hai watashi desu gitu. Ah, imasu ne, yokatta desu. Saya merespon seperti itu. Watashi mo. Nah, baru dari sini masuk ke isi presentasinya ya. Watashi mo jitensha ga suki de hobo mainichi notte imasu. Jitensha ni nottara karada ga zenbu ugoite kenkoteki desu ne gitu ya. Masuk ke isinya begitu ya setelah itu. Oke, jadi ini contohnya, contoh penyajian isi presentasi. Nah, tentu di sini kan kita juga kadang, ya bukan kadang sih, biasanya presentasi itu kan pakai PowerPoint ya. Kita juga harus memperhatikan kadang ada mahasiswa yang susun PowerPoint itu banyak animasi, banyak pergerakan di itunya, di PowerPoint-nya banyak klik gitu ya, bergerak-gerak misalnya. Hurufnya apanya gitu, itu bagus ya, dan itu tidak dilarang. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah apakah kita sudah punya ruang di hati untuk mengoperasikan itu semua. Itu kalau misalnya kita masih dikuasai banyak kekhawatiran, masih dikuasai oleh rasa gugup yang besar, nah lebih baik buatlah PPT yang sederhana saja, yang sekali klik udah ganti halaman gitu loh ya. Jadi tidak perlu yang kompleks dulu ya. Tapi kalau sudah bisa, tidak apa-apa, silakan banyak mencoba ya. Selanjutnya penutup ya. Bagian penutup ini sama seperti tadi, ada 3 bagian dasar, yaitu pertama flashback ya. Tadi kita ngomongin apa sih? Terus bisa juga kita menanyakan kepada penonton kita, bagaimana menurut kalian pembicaraan saya tadi gitu. Nah, bagian yang tengah ini improvisasi. Jadi kalau sudah bisa itu silahkan, tapi kalau belum punya ruang di hati untuk bagian yang tengah ini, itu tidak apa-apa. Bisa dengan yang bagian awal ya, dan bagian akhir berterima kasih, itu saja ya. Berterima kasih juga ada variasinya ya, silakan pilih aja sih. Jadi begitu kita mau menutup, kita sampaikan dulu tadi kita ngomong apa. Kyou wa jitensha ni tsuite hanashimashita. Ini juga hanashimashita-nya bisa dimodifikasi kayak di pembukaan ya. Misalnya kyou wa jitensha ni tsuite happyou shimashita, bisa juga. Atau kyou wa jitensha ni tsuite ohanashi shimashita, gitu juga boleh ya. Atau bisa juga kyou wa jitensha ni tsuite ohanashi sasete itadakimashita gitu ya. Agak panjang sih, tapi ya itu bisa jadi sebuah improvisasi ya. Terus bisa langsung ditutup, nggak apa-apa. Kyou wa jitensha ni tsuite hanashimashita, arigatou gozaimashita, gitu juga sudah cukup ya. Atau kyou wa jitensha ni tsuite ni tsuite hanashimashita, goseichou arigatou gozaimashita. Ini dibacanya goseichou ya. Goseichou arigatou gozaimashita. Nah, misalnya kalian sudah punya ruang di hati untuk berkomunikasi lagi dengan penonton kalian, bisa memasukkan bagian yang tengah ini. Misalnya, kyou wa jitensha ni tsuite hanashimashita. Dou deshita ka? Minasan mo jitensha ni noritaku narimasu ka? Gitu. Misalnya, apakah kalian juga jadi mau naik sepeda gitu ya? Zehi misalnya ya, zehi notte mite kudasai gitu, mengajak gitu ya, bisa ya. Di sini juga mengajak juga bisa. Terus baru ditutup dengan arigatou gozaimashita gitu ya. Oke, sebenarnya bisa improvisasi dengan yang lain sih, misalnya kyou wa hontou ni tanoshikatta desu, arigatou gozaimashita, gitu juga bisa ya. Jadi menyampaikan perasaannya terhadap presentasi hari ini ya. Oke ya. Terus contohnya begini, contoh closingnya. Ini hanya sebagai contoh, sebagai referensi saja. Nanti kalian silakan bisa memodifikasi sendiri. Misalnya, hai, kyou wa jitensha ni tsuite hanashimashita. Dou deshita ka? Minasan mo notte mite kudasai. Arigatou gozaimashita. Gitu juga boleh ya. Selanjutnya, hai, konkai wa jitensha ni tsuite happyou shimashita. Minasan wa jitensha ni tsuite dou omoimasu ka? Notte mitaku narimasu ka? Jadi pengen
naik sepeda nggak gitu ya. Zehi notte mite kudasai. Goseichou arigatou gozaimashita. Begitu ya. Jadi bisa, ini sebenarnya bisa kalian buat ya variasinya ya, bisa dimodifikasi sendiri, silakan. Tapi kalau sekiranya masih dikuasai oleh kegugupan sama insecurity, buatlah yang simple dulu saja ya, tidak usah yang repot, yang ribet-ribet dulu ya. Oke, kecuali ya bisa diakalin sih sebenarnya kalau ini ya, bisa sambil baca dulu boleh ya. Jadi, terserah sih ya. Pokoknya coba tampil dulu. Nah, ini selanjutnya adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika ingin bertanya ya, atau memberikan komentar. Nah, kemarin kan kita sudah coba juga ya bertanya atau berkomentar. Untuk kali ini kalau bertanya dan berkomentar boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang ya, silakan bebas. Yang penting kalian ada apresiasi dulu terhadap orang yang melakukan presentasi ya. Nah, ini tahapan-tahapan dasar ketika kalian ingin bertanya atau berkomentar ya terhadap presentasi temannya. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan, kita sebaiknya mengapresiasi presentasi temannya ya. Terima kasih ya udah presentasi, bagus banget lo tadi gitu ya. Kita apresiasi dulu. Terus setelah itu baru kita sampaikan kita mau berkomentar atau bertanya gitu ya. Ya. Ada dua ya di sini, ada cara berkomentar dan cara bertanya ya. Itu bagian awalnya ya. Terus setelah mengajukan pertanyaan atau berkomentar, kita tutup dengan penutupnya lagi, ijo des arigatou gozaimasu, seperti yang ini mungkin ini cuman salah satu-satunya yang saya bisa pikirkan untuk saat ini, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menyampaikan ekspresi yang lain ya. Oke. Terus terus untuk bagian yang pertama ya, misalnya kita apresiasi dulu ya presentasi temannya. Contohnya seperti ini, subarashi happyo arigatou gozaimashita gitu. Atau bisa juga steki na happyo arigatou gozaimashita gitu ya, bisa. Atau bisa juga menyampaikan lebih panjang lagi, misalnya hari-san no happyo kiite benkyou ni narimashita arigatou gozaimashita. Aduh, saya banyak belajar nih setelah mendengar presentasinya, makasih ya gitu. Artinya begitu ya. Terus setelah memberikan apresiasi, baru kita bertanya atau berkomentar ya. Nah, dimulai dengan ekspresi ini misalnya ya, komento shimasu gitu, saya mau berkomentar nih gitu ya. Atau komento shitai to omoimasu gitu juga boleh ya. Atau yang ini juga boleh ya, komento sasete kudasai gitu ya, izinkan saya berkomentar gitu ya. Atau kalau mau bertanya bisa seperti ini, shitsumon shimasu, atau bisa juga shitsumon shitai to omoimasu, atau bisa juga shitsumon sasete kudasai gitu ya, izinkan saya bertanya ya gitu artinya ya. Terus ditutup dengan ijo desu arigatou gozaimasu gitu. Nah, contoh konkretnya seperti ini ya, ada 4 contoh, semoga bisa jadi referensi ya. Yang pertama, Hari-san, pura-puranya ini yang happyo-nya saya ya. Terus ada orang yang nanya gini, ada orang yang berkomentar atau bertanya ya, Hari-san, subarashi happyo arigatou gozaimashita. Shitsumon shimasu. Jitensha wa doko de kaimasu ka? Ijo desu, arigatou gozaimasu gitu ya. Sebenarnya bagian ijo desu, arigatou gozaimasu ini bukan kewajiban juga sih ya. Kalau kira-kira jitensha wa doko de kaimasu ka, dengan itu juga sudah langsung dijawab, itu nggak apa-apa, nggak usah memaksakan ada ijo desu, arigatou gozaimasu gitu ya. Jadi dilihat aja suasananya, apakah masih bisa pakai ijo desu, arigatou gozaimasu atau enggak ya, silakan. Contoh yang lain, Hari-san, steki na happyo arigatou gozaimashita. Komento shitai to omoimasu. Saya mau berkomentar nih gitu ya. Hari-san no PPT no iro wa steki de suki desu. Ijo desu, arigatou gozaimasu gitu ya. Jadi mengomentari warna PPT-nya ya, yang warna-warni misalnya. Terus selanjutnya ini juga contoh ketika akan berkomentar ya, tapi agak sedikit panjang nih. Hari-san, sugoku ii happyo deshita. Arigatou gozaimashita. Hitotsu komento sasete kudasai.
izinkan saya berkomentar satu dong gitu ya, satu poin gitu ya. Hari-san no keiken o kiite jibun mo jitensha ni noritaku narimashita. Ijou desu. Arigatou gozaimasu. Gitu juga bisa. Ya. Terus yang terakhir, Hari-san, subarashii happyo arigatou gozaimashita. Itten shitsumon shitai to omoimasu. Saya mau tanya satu poin gitu, satu hal gitu ya. Happyo ni atta jitensha wa doko de kaimashita ka? Ya, ijou desu. Arigatou gozaimasu. Ya, seperti itu. Jadi bagian ijou desu arigatou gozaimasu ini sekali lagi bukan keharusan ya, tapi dilihat aja suasananya apakah perlu sampaikan atau tidak gitu ya. Oke. Terus mungkin hal yang membingungkan juga adalah ketika kita ingin berkomentar ya, apa yang harus kita komentari ya. Ya, pertama tentu isinya ya. Isinya munculkah setelah kita mendengarkan ya, munculkah pertanyaan dari setelah mendengar itu. Biasanya sih kalau ada yang kalau tertarik ya, itu mungkin muncul kalau tertarik, dan kalau ada sedikit kaitan ya misalnya dengan diri kita, mungkin kemungkinan muncul pertanyaan tuh ada ya, penasaran gitu ya, tertarik sama yang bagian yang mana, pengen dengar lebih lanjut gitu ya. Pertama kita bisa fokus ke isinya ya, terus kita juga bisa fokus ke tampilan PowerPoint-nya ya. Misalnya berkomentar dengan terhadap ya isi PowerPoint-nya, misalnya hurufnya bagus ya gitu. Moji sugoku kirei desu ne misalnya. Nanto yu moji desu ka? Kan kita bisa pilih fontnya ya, banyak ya. Itu fontnya namanya apa sih gitu misalnya. Atau bisa juga mengomentari warnanya, warna PPT-nya, desainnya ya. Banyak sekali yang bisa diperhatikan. Cara ngomongnya, cara ngomong si presenter itu ya. Selain isinya tentunya ya. Lebih baik sih fokus ke isinya ya. Jadi kalau isinya sudah digali lebih lanjut, bisa fokus berkomentar atau bertanya mengenai hal yang bisa diobservasi dengan secara visual ya. Seperti itu ya. Oke, itu saja yang mau disampaikan hari ini. Sayang sekali kita tidak bisa mengadakan sesi tanya jawab secara langsung ya, tapi kalian bisa bertanya kapan saja melalui WhatsApp group. Demikian dari saya untuk materi pertemuan ketiga kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi kalau ada yang tidak jelas silakan bisa bertanya di WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Bye bye.